Nah, apa manfaat sholat tahajud ini? Nah, ini yang harus kita kaji. Jadi ternyata ketika orang melakukan aktivitas di malam hari, antara jam 12 sampai jam 6 pagi, itu akan menyebabkan kortisol yang harusnya diproduksi tinggi, tereduksi. Kenapa kok bisa tereduksi pertanyaannya? Apa bedanya orang sholat tahajud dengan nonton bola misalnya? Kan sama-sama bangun tengah malam. Apakah tereduksi atau tidak? Gitu. Nah, ternyata ada satu aktivitas di sholat tahajud itu ketika sujudnya. Nah, ketika sujud itu akan ada hentakan kuat dari jantung. Yang jantung itu ketika sujud kan kepala lebih rendah, jantung lebih tinggi, jantung memompa kuat. Nah, di kepala itu ada namanya hipofisis. Ada satu semacam organ yang kecil namanya hipotalamus. Di hipotalamus ada hipofisis yang fungsinya dia akan mengatur pengeluaran hormon pada saat malam itu. Nah, dengan hentakan jantung yang kuat itu menyebabkan terkurangnya distribusi hormon yang diproduksi oleh hipotalamus. Sehingga ketika dia tahajud dan sujud, maka kadar ACTH bisa dikurangi. Maka itu kenapa sholat tahajud sangat bagus untuk orang-orang apa? Orang-orang yang berhubungan dengan penyakit diabetes. Terus kemudian orang-orang yang berhubungan dengan penyakit darah tinggi. Orang-orang yang berhubungan dengan penyakit misalnya jantung. Karena kenapa? Karena epinefrin tereduksi. Nah, ketika tereduksi maka berdampak tensi juga bisa diturunkan. Jantung juga bisa diredakan ketika kontraksinya berlebihan. Bahkan orang-orang yang stres, orang-orang yang emosinya labil, itu dengan tahajud menjadi stabil. Itu dibuktikan dengan rekaman EEG yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tahajud itu EEG-nya jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak sholat tahajud. Jadi tidak gampang marah. Maka itu ciri-ciri orang yang jarang sholat tahajud biasanya gampang tersinggung. Singgung. Nah, tapi kalau orang sholat tahajud ikhlas, sabar. Itu ternyata menyebabkan fenomena yang menormalkan fungsi otak. Makanya itu orang-orang yang stres itu biasanya tahajud. Kalau kita nggak mau jadi gila, ya tahajud itu sebenarnya. Itu salah satunya seperti itu. Terus kemudian orang-orang yang memiliki gangguan sistem pertahanan tubuh. Ini yang saya cukup unik ini. Apa rahasia Rasulullah itu sehat ternyata? Ya, sebenarnya dari pola makan, pola hidup ya nggak begitu-begitu banget. Tapi ternyata pola ibadah Rasul yang harus kita contoh. Pola ibadah ini ternyata bikin sehat. Makanya saya cukup memikirkan, cukup mendalam. Apa rahasia di balik ibadah? Untuk apa Allah menghadirkan ibadah? Apa kepentingan Allah ini menghadirkan ibadah buat ciptaannya? Ternyata ibadah yang dihasilkan Allah, diperintahkan oleh Allah itu adalah salah satu bentuk mekanisme supaya ciptaannya ini bisa bertahan dan bisa baik kondisinya. Sama halnya kita menciptakan mesin yang kita bikin servis berkala dan sebagainya. Sama halnya dengan Allah menciptakan manusia, kemudian dibikin manual booknya untuk ciptaannya ini tetap baik. Karena Allah kan nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh puasa kita, Allah tidak butuh zakat kita. Jadi apa yang diberikan kepada kita sebenarnya untuk kita semuanya. Maka itu kenapa hadirnya tahajud ini cukup memberikan solusi buat orang-orang yang daya tahan tubuhnya sangat lemah. Saya rekomendasikan untuk tahajud. Karena kenapa? Imunnya menjadi aktif. Apalagi mau lagi musim-musim seperti ini berhubungan dengan masalah kondisi imun sistem yang menurun. Nah, tahajud ini sangat luar biasa. Nah, itu gambaran sedikit masalah.